Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati sultanil awliya al-ghawthis samadani al-wali al-kutubil rabbani sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati jami'i ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalid Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, wala hadrati Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Syamsuri wa kulli muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama usulihim wa fura'ihim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati masyayikhina khususan Ki Ruhiyat, Ki Ilyas Ruhiyat, Ki Dudung Abdul Halim Ruhiyat, hadrati Ki Haji Abdullah Mahfuz wa Bakanti Par Sukabumi, hadrati Ki Maslurati Par Sukabumi, hadrati Matangku Pohar Karawang, Matu Bagus Bakri Sempuru, Abu Yatim Yati Banten, Abu Syair wa Martama Jahid Abdul Salam Cirebon wa Ammi Ki Bunyamin bin Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bah Jausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim wa li arwahi jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidayya Allahumma ghafir lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita masih bisa menghirup udara segar, menikmati secangkir kopi, semangkok bubur, sepiring nasi uduk. Ini adalah merupakan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Para pengurus NU di mana saja berada, kaum Nahdiyin, kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anna akhir ma nuzila minal Qur'an wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ila akhiril ayat. Kemarin sudah disampaikan salah satu riwayat yang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ulamanya, salah seorang ulamanya para sahabat. Beliau mengatakan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat 281 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman ay wattaqu ahwala yaumin. Hendaklah engkau takut akan kengerian sebuah hari, maksudnya hari kiamat. Turja'una fihi ilallah, yang kalian nanti akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah, pemilik kalian semua. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian kalian akan mendapatkan balasan yang baik, mendapatkan balasan kebaikannya.
orang-orang yang jahat juga akan menerima balasan dari kejahatannya. Wahum la yuzlamun, sedikit pun mereka semua tidak akan dizolimi. Sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan pasti akan menghasilkan kebaikan pula, dan keburukan juga akan menghasilkan keburukan pula. Qala Muhammad bin Bashir, berkata Muhammad bin Bashir dalam 3 bait syair yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini. Mada amsukal adna syahidan mu'addila wa yaumuka hadha bil fa'ali syahidun fa in taku bil amsi qatarafta isaatan fathanni bi ihsanin wa anta hamidun wala turjif ilal khairi minka ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta faqidun. Terima kasih juga kepada Kang Iip dari PWNU Jawa Barat Online yang sudah merelay live Facebook saya ini. Terima kasih Kang Iip, jazakallah hasanal jaza. Kang Iip ini pengarang biografi Kiai Ilyas Ruhayat Al-Maghfurlah ya. Mada amsukal adna syahidan mu'addilan wa yaumuka hadza bil fa'ali syahid. Hari kemarin yang telah dekat itu, yang sangat dekat itu kemarin, ayeuna naon ya? Poe Minggu berarti Sabtu. Hari Sabtu telah berlalu. Apalagi Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Minggu kemarin telah berlalu. Apalagi minggu kemarinnya. Bulan kemarin telah berlalu. Tahun kemarin telah berlalu. Tahun-tahunmu, masa-masamu di masa kemarin itu sudah berlalu. Syahidan mu'adila akan menjadi saksi yang jujur terhadap apa yang kau lakukan. Wa yaumuka hadza bil fa'ali syahidun. Hari ini yang sekarang kau alami, yaitu hari Minggu, juga akan menjadi saksi atas semua perbuatan-perbuatanmu. Fa in taku bil amsik qatarafta isaatan. Jika engkau berbuat keburukan pada hari kemarin, jika pada hari kemarin engkau berbuat dosa, fasanni bi ihsanin ay fabadir, hendaklah bersegeralah engkau melakukan ihsan dengan cara taubat kepada Allah, istighfar minta ampun, dan juga menambal kesalahan itu dengan kebaikan, karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Amal kebaikan itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jahat. Amal kebaikan akan menghapuskan dosa dari segala maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Hendaklah kalian segera menambal perbuatan buruk kalian dengan kebaikan itu. Wa anta hamidun. Nanti engkau menjadi orang yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala turji filal khairi minka ila ghadin la'alla ghadan ya'ti wa anta faqidun. Jangan kau tangguhkan untuk berbuat kebaikan ila ghadin sampai besok. Jangan menunggu besok jika engkau ingin melakukan amal. Mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal yang terkecil.
mulai dari diri kita sendiri. Lakukan kebaikan itu, jangan menunggu besok atau lusa. Kenapa? La'alla ghadan ya'ti wa anta faqidun. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi hari besok? Gak ada yang tahu. Bahkan siapa tahu engkau hari besok itu ada, sementara wa anta faqidun, engkau sudah tidak ada. Engkau sudah terbujur menjadi bangkai yang tidak bernyawa, tidak berharga. Siapapun tak mau menyentuhmu. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Au kama kola Haji Roma Irama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dulu disanjung, dipuja-puja, dicintai banyak orang, tetapi setelah menjadi bangkai yang tak bernyawa, siapa yang sudi menyentuhnya? Tetapi ketika dia sudah dibawa di atas keranda, siapa yang sudi untuk menggotongnya? Ketika dia dimasukkan ke liang lahat, siapa yang sudi untuk menemaninya? Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya. Cek si ejen mah ngeunaheun repeh nak. Ya Allah, selama ini kita berhiaskan intan, permata, emas, mutiara, kemana-mana dikawal, dihormati, disanjung-sanjung, dipuja-puja. Ketika menjadi bangkai tak bernyawa, istri yang katanya cintaku padamu sehidup semati, ketika dia mati, sudikah dia menemani di liang lahat itu? Gak ada yang sudi. Anaknya yang menangis meronta, "Bapak, Bapak, jangan tinggalkan aku, Bapak." Sudikah dia menemani bapaknya masuk ke liang lahat? Tidak ada yang sudi dan tidak ada yang berani. Masya Allah. Wala turji fi'lal khair minka ila ghad. Jangan tangguhkan berbuat baik sampai besok, karena besok ada. Besok pasti ada. Tetapi wa anta faqidun, mungkin saja engkau sudah menjadi bangkai yang tak bernyawa. Wa qala ghairuh, sebagiannya lagi bersyair seperti ini. Ini syairan ini lagamnya sama dengan Bila Ijroil. Bila Ijroil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, ngek-ngok. Nah itu musiknya, musik cap bacot ini ya. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Nah ini sama lagamnya ini. Ta'jalul zanba bima tashtahi wa ta'malu taubata fi qabil. Ngek-ngok. Wal mautu yati ba'du dha ghaflah, madza kafilul hazimil akil. Tajalul zanba bima tashtahi wa ta'malu taubata fi qabil. Ngek-ngok. Wal mautu yati ba'du dha ghaflah, madza kafilul hazimil akil.
saya mencoba menerjemahkan kedua bait syair ini dengan bahasa terjemah bebas saya yang sederhana dan mungkin kurang tepat, mohon maaf. Kau turut nafsu untuk maksiat, kau tunggu waktu untuk bertobat. Ngek-ngok, ngek-ngok, matikan hadir setiap saat. Israel datang tak mungkin telat. Ya Allah. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ta'jalul dhanba bima tashtahi wa ta'malu taubata fi qabil. Ngek-ngok, ngek-ngok. Nah, ini musik ngek-ngoknya ini nih. Ngopi, Kang Mus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ta'jaluz dzanba bima tashtahi. Kau turuti nafsu untuk melakukan maksiat dengan segera, dengan cepat. Wa ta'malut taubata fi qabil. Kau tunggu, kau tangguhkan waktu untuk bertobat. Wal mautu ya'ti ba'du dza ghaflah. Mati itu datang kepada orang yang sedang lupa. Mati itu akan hadir setiap saat. Madzaka fi'lul hazimil aqil. Yang demikian itu artinya yang menangguhkan tobat, sementara dosa dia lakukan dengan cepat. Itu bukan perbuatan orang yang bijak, bukan perbuatan orang yang pintar, bukan perbuatan orang yang berakal. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, jika kita ingin menjadi termasuk orang yang bijak dan akil, berakal, bersegeralah bertaubat ketika kita menyadari apa yang kita lakukan itu termasuk dosa dan maksiat. Ya, begitu demikian makna dari kedua bait syair ini yang sering disampaikan oleh Al-Maghfurlah, guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat Cipasung. Ketika kita nyantri di pesantren, sering banget beliau menyampaikan apa yang akan kita bahas ini, yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Waqala, dan berkata siapa Nabi Daud li Sulaimana, kepada Nabi Sulaiman alaihi wassalam, yastadilu ala taqwal mu'min bisalasin. Orang mukmin itu, atau bukan begitu, ada 3 hal yang menjadi dalil, menjadi petunjuk, menjadi tanda akan ketakwaan seorang mukmin. Yang pertama, husnit tawakkuli fima lam yanal. Nah, ini Aqiuddin sering menyampaikan juga, karena sering disampaikan oleh guru kita Kiai Ilyas dulu. Husnit tawakkuli fima lam yanal. Benar-benar tawakal. Tawakal yang sungguh-sungguh. Fima lam yanal. Terhadap sesuatu yang belum kita raih. Wa husnir ridha fima nala. Yang kedua, tanda takwanya seseorang itu adalah benar-benar ridho, rela terhadap apa yang telah didapatkan, terhadap apa yang telah Allah berikan. Yang ketiga, wa husni sabri ala ma qad fata. Benar-benar sabar terhadap sesuatu yang hilang, yang tidak kita miliki. Nah, jadi tanda seorang itu takwa atau tidak, tanda ketakwaan seorang mukmin itu terdapat dalam 3 hal. Husnul tawakkul fima lam yanal, husnul ridha fima nal, wa husnus sabri ala ma qad fat. Benar-benar tawakal terhadap apa yang belum kita dapatkan.
Tawakal itu bukan berarti pasrah begitu saja. Tawakal adalah ikhtiar yang maksimal, usaha yang sungguh-sungguh. Tetapi hati kita tidak bersandar kepada ikhtiarnya, tidak bersandar kepada usaha kita, tidak mengandalkan upaya kita, tetapi yang jadi andalan dalam hati, yang jadi sandaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita ikhtiar, wajib kita upaya, wajib kita usaha semaksimal mungkin terhadap sesuatu yang belum kita raih, terhadap cita-cita yang harus kita harapkan, harus kita dapatkan. Akan tetapi hasil dan tidaknya berserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah husnul tawakkul fima lam yanal. Ya. Yang kedua, husnul ridho fima qad nal. Kita harus benar-benar merasa ridho di dalam hati kita. Rela, tulus menerima apa yang telah menjadi bagian kita. Ar-ridho bil qismah akan mendatangkan qanaah dan rasa syukur serta terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segalanya. Ya. Janganlah melihat yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan kita memandang nikmat yang Allah titipkan kepada saudara kita yang lainnya. Tetapi tancapkanlah keridhaan, kerelaan dalam hati untuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita raih, apa yang kita dapatkan bukan dari hasil usaha, dari ikhtiar kita, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar jangan timbul rasa sombong dan takabur dalam hati kita. Apa yang telah miliki ini adalah titipan dari Allah. Rumah, kendaraan, anak, istri, keluarga, termasuk santri, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi sumber kesombongan bagi diri kita. Wa husnul sabri ala ma qad fat. Apa yang telah hilang dari kita, apa yang tidak kita dapatkan, tidak menjadi bagian kita, hendaklah kita bersabar, ya. Demikian apa yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam kepada putranya Raja Sulaiman alaihissalam tentang tanda takwanya seorang mukmin. Wa fi ba'dil hikam al-mansurah, sebagian hikmah-hikmah yang terkenal, ada seseorang ahli hikmah mengatakan begini: man sobaro alal bala wasola ilal wafa. Catat itu. Man sobaro alal bala wasola ilal wafa. Siapa yang bersabar terhadap kesusahan yang Allah berikan. Naon wae bala teh bukan hanya musibah berupa bencana, bukan bala itu. Kesusahan hidup, ya, susah cari duit, kemudian kepailitan, kebangkrutan, sabar terhadap kesusahan, wasola ilal wafa, maka dia telah sampai menuju arah kesempurnaan. Kalau hidup pengen sempurna, maka bersabarlah ketika menerima susah dan derita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut. Waqala, dan berkata penyair yang lain. Ini banyak syairan ini. Syairan semua ini. Mohon maaf kalaupun suara saya sumbang, Gus Oki. Ya dengerin aja dah ya. Tidak usah sentimen seperti Ejen Kamaludin. Alaika bisabri inna baskana ibatun minaz zamani wala tarkun ilal jazai wa in ta'arradatid dunya bizinatiha fasabru anha dalilul khairi wal wara'i.
Fajahidin nafsa qasran fihi ma'abadan turqal ladzi tartajihi ghaira mumtani'in. Alaika bisabri, hendaklah engkau sabar, inna batskana ibatun, jika menimpa kepadamu sebuah musibah, kerugian, kesusahan hidup, minaz zaman, dari waktu yang kau lalui, wala tarkun ilal jaza, jangan kau condongkan dirimu untuk menjadi seseorang yang putus asa. Janganlah kau berputus asa ketika menerima sebuah musibah. Wa in ta'arradatid dunya bizinatiha, ketika dunia menampakkan segala kemegahannya, fasabru anha dalilul khair wal wara', sabar terhadap perhiasan dunia itu, kemegahan dunia itu, sabar terhadap kemegahan dunia adalah menjadi tanda kebaikan dan tanda seseorang yang wara' di hadapan Allah. Oleh karenanya fajahidin nafsa qasran fihi ma'abadan, hendaklah berjuang semaksimal mungkin untuk memerangi nafsu kita secara paksa. Qasran itu sama maknanya dengan qahran. Selamanya kita harus berjuang untuk melawan, untuk bisa bersabar ketika mendapatkan musibah dan bersabar ketika melihat kemegahan dunia. Tulqal ladzi tartajihi ghairu mumtani, maka segala yang kita harapkan tanpa sedikit pun ada yang menghalangi akan dapat kita raih. Nah, yang kita harapkan tentu adalah ridho Allah. Ridho dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala akan didapatkan bagi orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika ditampakkan kepadanya segala kemegahan dunia, ya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang pakai mobil mewah, tidak usah kita iri, apalagi mendoakan yang bukan-bukan, itu namanya hasud. Kalau hubtoh, kabita itu boleh. Bahasa Sundanya kabita, bahasa Arabnya hubtoh, ghabtoh, ghabipo. Artinya mengharapkan kita sama dengan dia. Beda dengan hasud. Kalau hasud itu mengharapkan nikmat orang lain, kemudian berpindah kepada dia, dan kemudian nikmat itu dicabut dari orang itu. Nah, tandanya orang hasud kalau ada orang lain yang mendapatkan kecelakaan, senang hatinya. Kalau mendengar misalnya Ucup hasud kepada Uceng, Uceng misalnya jatuh dari motor, lebok tas ya Uceng, nah itu namanya hasud. Ya, kalau ghabtoh, kabita itu boleh itu. Ya, misalnya, kabita yang boga Alphard dia tiba helangan Al-Fatihah weh. Yang pakai Alphard nggak apa-apa. Untuk kebaikan, untuk silaturahmi, untuk silaturahmi kepada guru-guru kita, untuk mengikuti pengajian dan lain-lain. Boleh itu. Ya, nah, tetapi kalau mengharapkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain agar nikmat itu pindah kepadanya dan orang itu celaka, nah itu namanya hasud itu. Beda ya. Ghibtoh. Ghibtoh teh bahasa Arab, kemudian bahasa orang mah ghabito. Ya, itu dari ghabito. Ghabito teh disundakan jadi kabita. Ya. Kabita itu dari ghabito. Ghabito yang bapu ghabtotan wa ghibtotan wa ghubtotan. Ya. Jadi ghabito itu berharap agar nikmat yang didapatkan orang lain, agar kita sama mendapatkan dengan nikmat yang didapatkan orang lain. Itu boleh itu. Duh, kabita ingah yang gedong imate euy. Aduh, saya pengen punya kendaraan yang
roda 4 kemana-mana pakai motor terus, panas kepanasan, hujan kehujanan. Untuk apa kamu beli mobil segala? Pengen beli mobil ya untuk silaturahmi, nemuin guru, nemuin orang tua, nemuin sanak famili. Nah itu boleh, ya, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu justru ya hasud tadi, iri. Tandanya orang iri ketika orang lain mendapatkan nikmat dia tidak senang, ketika orang lain mendapatkan musibat justru dia girangnya setengah mati. Nah itu orang yang iri. Jadi 3 bait syair ini kesimpulannya adalah bahwa bersabar ketika mendapatkan musibah, tidak putus asa ketika mendapatkan cobaan. Kemudian sabar menahan diri ketika ditampakkan kepadanya segala kemegahan dunia, perhiasan dunia. Itu adalah merupakan kunci bagi seseorang untuk bisa meraih segala cita-citanya, termasuk cita-cita yang paling mulia, mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa sabar, melakukan segala taat dan meninggalkan segala maksiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar walafu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqfi biha harral wabail hatima al-mustafa wal murtada wa benahuma wa Fatima. Ku berkahna di majalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun. Ku berkahna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah Nusuci. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana washfi mardana wa mardal muslimin wa yassir umurana hassin maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih Kiai Cep Heri Syarifuddin, Kang Ai Hambali, Aki Udin, semuanya. Allahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.